Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Aini akan menjelaskan tentang pengertian hukum dan sifat-sifat hukum. Hukum merupakan suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui perundangan tindakan-tindakan paksaan. Adapun contoh pengertian hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, menurut Aristoteles. Ia menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menurut Austin. Menurut Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, menurut Cicero. Menurutnya, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas untuk mengatur hal yang baik dan yang buruk. Yang kelima, menurut Utrecht. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Yang keenam, menurut Myers. Menurut Myers, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dan menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. Dan yang ketujuh, menurut M.H. Tirta Amidjata. Menurutnya, hukum adalah semua aturan yang wajib ditaati dalam pergaulan hidup. Sifat-sifat hukum. Yang pertama yaitu hukum bersifat mengatur. Artinya, hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi untuk mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang agar mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga yaitu hukum bersifat melindungi. Artinya, keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya sebuah kedamaian. Saya, Alfatunisa, akan menjelaskan tujuan hukum dan teori-teori dalam hukum. Tujuan hukum, menurut Surjono Sukanto 1993, bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam hidup bersama. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat Dr. Wirjono Projodikoro SH, bahwa hukum bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, mewujudkan ketentraman dan keselamatan, serta sebagai sarana penggerak pembangunan. Pertama, teori Socrates. Disebutkan bahwa hukum adalah konsep yang mementingkan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato. Disebutkan bahwa hukum dihubungkan dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, teori Aristoteles. Disebutkan bahwa hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Dan yang terakhir, teori Epicurus. Disebutkan bahwa hukum berperan sebagai penggerak kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Yang kedua, yaitu teori hukum alam. Menurut teori ini, disebutkan bahwa ada dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Kemudian, yang ketiga yaitu positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah sesuatu yang harus dilakukan. Keputusan yang dihasilkan harus dieduksikan dengan logis agar penghukuman dapat ditegakkan. Namun, hukum yang diundangkan harus dipisahkan dengan hukum yang diciptakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teori hukum murni.
Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, ketertiban, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam hukum. Selanjutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu pada saat diperlukan. Contohnya seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan. Contohnya seperti hukum sipil, hukum dagang, dan hukum perdata. Kemudian ada macam-macam pembagian hukum. Di Indonesia ini ada 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah hukum menurut sumbernya. Sumber yang pertama adalah undang-undang dalam arti secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua adalah sumber kebiasaan atau hukum adat, yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dilakukan secara berulang. Yang ketiga adalah traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu hukum yang berasal dari keputusan pengadilan yang sudah inkrah dan dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Yang kedua adalah hukum menurut bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis yang merupakan seluruh peraturan perundangan secara resmi yang tertuang dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yang merupakan hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam suatu masyarakat yang tidak tertulis secara formal dan akan tetapi ditaati oleh masyarakat tersebut. Contohnya seperti hukum adat atau hukum kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional, yang merupakan hukum yang dibuat dan berlaku pada suatu negara yang mengatur urusan negara dan penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang keempat adalah hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, contohnya seperti hukum adat suku berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini pada suatu masyarakat tertentu di daerah tertentu. Hukum ini juga disebut dengan hukum positif. Lalu ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah hukum menurut cara mempertahankannya. Pertama ada hukum material, yaitu hukum yang berwujud atau berbentuk perintah dan larangan. Contohnya seperti hukum dagang, hukum perdata, dan hukum pidana. Lalu yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan suatu putusan. Contohnya seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam adalah hukum menurut sifatnya. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya hukum ini wajib ditaati oleh setiap manusia. Contohnya adalah hukum pidana. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang masih dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya seperti perjanjian jual beli. Yang ketujuh adalah hukum menurut wujudnya,
Yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dan yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah hukum menurut isinya. Yang pertama adalah hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur individu-individu dalam masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Dan yang kedua adalah hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur tentang perseorangan atau warga negara dengan pemerintah. Contohnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan juga hukum internasional. Pertama, aliran legisme yaitu aliran yang menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran Freie-Rechtslehre yang beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, aliran Rechtsfinding yang menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan, namun kebebasan dalam aliran ini tidak seperti kebebasan dalam pendapat aliran Freie-Rechtslehre. Namun, hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat atau dapat disebut Vrije Gebundenheid. Lalu untuk contoh kasus kami mengambil tema ketimpangan hukum. Ketimpangan hukum merupakan hal yang sudah biasa di Indonesia yang pada dasarnya merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang tertuang pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin hak tersebut, negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu sebagai perwujudan keadilan. Namun pada prakteknya, hukum di Indonesia belum berdiri dengan tegak dan belum mampu memberikan keadilan pada masyarakat kecil. Sekarang ini, masyarakat yang menerima bantuan hukum hanya mereka yang berada pada ekonomi menengah ke atas. Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah, semakin sulit mendapat keadilan. Contoh kasusnya seperti kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao seharga 2.000, mendapat hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Berbeda dengan kasus korupsi yang memakan uang negara hingga miliaran, para koruptor yang seharusnya dihukum berat justru mendapat hukuman penjara yang tidak setimpal, bahkan mendapat potongan masa tahanan. Hal ini semakin memperlihatkan betapa tajamnya hukum bagi masyarakat kecil. Tidak jarang masyarakat harus memviralkan masalah yang mereka alami agar langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Seperti contohnya kasus pemerkosaan yang pernah viral di media sosial. Korban membeberkan bahwa polisi tidak langsung menindaklanjuti masalahnya, namun setelah kasusnya viral, pelaku langsung tertangkap. Sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.